Pasar saham. Pada zaman dahulu, pasar saham dikenal sebagai tempat untuk berinvestasinya bagi masyarakat kalangan tertentu saja. Tapi saat ini berbeda. Investasi di pasar saham dapat dilakukan oleh semua kalangan. Mulai dari diri kita, orang-orang di sekeliling kita, atau masyarakat umum lainnya. Kita juga sering mendengar cerita tentang investasi di pasar modal, yang mana mereka mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Tetapi ada juga yang mengalami kerugian besar saat investasi di pasar modal. Lantas, bagaimana pasar modal itu bekerja? Untuk menjawabnya, marilah kita simak penjelasan melalui ilustrasi yang ada di dalam pasar umum. Saat kita berada di pasar umum, sering kita melihat produk yang diperjualbelikan memiliki kesamaan di antara para penjual. Dan seperti di pasar pada umumnya, banyak juga toko yang menjual produk sama tapi biaya belanjanya sedikit berbeda. Dan jika kita melihat ke sekeliling, di pasar ternyata ada barang yang sangat laku terjual, sehingga harganya menjadi sangat meningkat. Tetapi di kondisi lain juga kita temui ada barang yang sama sekali tidak laku terjual, sehingga harganya menjadi turun terus-menerus. Dan inilah gambaran dari harga saham yang mengalami peningkatan dan penurunan. Tetapi kenapa harga saham dapat sangat meningkat dengan tajam dan juga mengalami penurunan yang sangat drastis? Jawabannya adalah karena itu semua dipengaruhi oleh salah satunya kinerja perusahaan atau performa perusahaan. Kita tahu saham merupakan bukti kepemilikan modal dari sebuah perusahaan. Tapi tidak semua perusahaan masuk ke pasar modal karena ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya antara lain memiliki struktur perusahaan yang jelas, sudah menghasilkan laba, serta memiliki aset secara nyata. Sebagai contohnya, ada seorang penjual tukang bakso, dan usahanya itu ternyata sangat laku keras, sehingga dia memiliki cabang hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Lalu, karena dia mengalami keuntungan yang sangat tinggi di setiap tahunnya, pemilik memiliki rencana. Rencananya untuk menambahkan modal dan berasal dari menjual sebagian kepemilikan perusahaan melalui pasar modal. Dan yang dilakukannya itu kita sering sebut sebagai IPO, Initial Public Offering, atau penawaran umum perdana. Dan bukti kepemilikan itu yang kita sebut sebagai lembar saham. Di lembar saham inilah yang dibeli investor dengan harapan mendapatkan imbalan yang tinggi. Imbalannya dapat melalui capital gain dan juga dividen. Tentunya semakin bagus perusahaan, semakin banyak pula orang yang mau membeli saham perusahaan itu, sehingga harganya menjadi semakin meningkat. Dan sebaliknya, ketika masa depan perusahaan itu kurang baik, maka tidak ada yang tertarik untuk membeli saham, sehingga harganya menjadi sangat anjlok di harga yang paling rendah. Nah, selain performa perusahaan, faktor lain yang menentukan tinggi rendahnya harga suatu saham antara lain adalah
kondisi fundamental ekonomi makro, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, kebijakan pemerintah, faktor panik, dan juga faktor manipulasi pasar.